Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan hari ini dapur kita masih akan membagikan resep yang berbau lebaran ya teman-teman. Dan hari ini dapur kita akan membuat kue lebaran kacang kribo yang pedas manis dan pastinya sangat cocok sekali sebagai ide kue lebaran. Dan tidak usah berlama-lama, yuk menuju ke tutorialnya. Untuk yang pertama di sini saya telah menyiapkan 250 gram kacang tanah yang telah saya cuci bersih. Kemudian akan saya sangrai ya, karena tadi saya cuci makanya perlu disangrai terlebih dahulu supaya kacangnya ini menjadi kering. Kita aduk-aduk, kita gunakan api kecil saja ya untuk proses penyangraiannya ini sampai kacangnya kering saja untuk prosesnya. Dan setelah kurang lebih 5 menit kita sangrai, kacang telah menjadi kering. Kemudian kompor bisa kita matikan, lalu kita angkat ya untuk kacangnya. Dan kita akan menuju ke proses yang lainnya. Untuk proses yang lainnya di sini saya menyiapkan 2 siung bawang putih, kemudian 1 buah cabai rawit. Saya masukkan ke dalam blender, lalu akan saya tambahkan dengan 1 butir telur. Setelah ketiga bahan ini kita masukkan ke dalam blender, kita akan memblendernya sampai halus. Untuk proses ini kurang lebih kita gunakan waktu selama 2 menit ya teman-teman. Setelah itu blender kita matikan dan kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu yang telah kita blender ini. Dan hasilnya seperti yang saya tunjukkan ya, bumbu pun telah halus. Di sini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita ambil mangkok dan akan kita lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Setelah mangkok kita siapkan, kemudian tuangkan kacang yang telah kita sangrai di awal tadi ke dalam mangkok. Kemudian kita akan menambahkan pertepungan ya teman-teman. Untuk yang pertama di sini saya menambahkan tepung ketan sebanyak 5 sendok makan. Kemudian setelah itu kita tambahkan tepung beras sebanyak 1 sendok makan. Kaldu bubuk sebanyak 1/4 sendok makan. Kemudian tambahkan juga garam sebanyak 1/4 sendok makan. Dan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Dan yang terakhir di sini saya menambahkan irisan daun jeruk sebanyak 3 lembar yang telah saya iris kecil-kecil seperti ini. Untuk tulangnya kita buang ya supaya rasanya tidak pahit. Dan setelah semua bahan kering kita masukkan, lanjut kita akan menuangkan bumbu basah yang telah kita blender di awal tadi ke dalam adonan kacang kribo yang akan kita bikin hari ini. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya. Jika adonannya kurang basah bisa ditambahi air tapi sedikit saja ya teman-teman untuk melengketkan tepung dengan kacangnya. Jangan terlalu banyak ya pesan saya untuk air yang kita gunakan. Setelah jadi, adonan pun seperti yang nampak di layar ya, antara tepung dan juga kacangnya telah menempel. Dan setelah ini kita akan menuju proses penggorengan. Untuk proses penggorengannya di sini kita panaskan minyak, kemudian kita gunakan api sedang cenderung kecil saja ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan kacang kribo ke dalam penggorengan, lalu kita tekan-tekan menggunakan spatula supaya bisa terlepas antara kacang satu dengan kacang yang lainnya ya. Jadi kita perlu menekan-nekannya supaya bisa menjadi ambyar, dan lakukan proses ini hingga kacangnya berwarna sedikit coklat keemasan dan matang tentunya. Dan sembari menunggu coklatnya matang, terus kita tekan-tekan ya supaya bisa
ambiar untuk kacangnya ini. Sambil menggoreng kacang kribo, di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan yang telah teman-teman berikan pada channel saya ini. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang dan saya tidak akan sampai di titik ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan salam kenal dan selamat datang ya. Cara untuk mendukung channel saya ini, tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari dapur kita, tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Sembari menunggu kacangnya kering, terus kita aduk-aduk sambil kita tekan-tekan ya, supaya kacangnya tidak mengumpul menjadi satu dan nanti hasilnya menjadi cantik. Dan selain sebagai jajanan kue lebaran, ini juga cocok sekali sebagai ide jualan ya. Biasanya kalau di bulan Ramadan seperti ini banyak sekali orang-orang yang mencari kue-kue lebaran, dan kacang kribo ini menurut saya sangat cocok sekali sebagai rekomendasi ide jualan. Dan terus kita aduk-aduk ya teman-teman untuk kacangnya sampai tingkat kematangannya benar-benar pas dan warnanya pun menjadi coklat keemasan. Oke, di sini kacang pun telah berubah menjadi warna coklat keemasan. Itu tandanya kacang kribo kita hari ini telah matang ya. Langsung saja kita angkat, kemudian kita tiriskan. Dan setelah minyaknya benar-benar tiris, siap untuk kita pindahkan ke dalam toples sebagai jajanan lebaran, ataupun kita kemas sebagai ide jualan kue lebaran yang pastinya gurih, manis, dan pasti sangat disukai di pasaran. Dan hasilnya seperti yang nampak di layar ya teman-teman, warnanya cantik sekali. Ini juga sangat kriuk sekali rasanya. Dan setelah kita tiriskan, kita pindahkan ke wadah dan kacang kribo pun siap untuk kita nikmati. Dan hasilnya untuk 200 gram kacang tanah tadi kita menghasilkan kurang lebih sebanyak 1 loyang seperti yang saya tunjukkan ya teman-teman. Ini hasilnya sangat banyak sekali, jadi wajib kalian coba di rumah. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.